Betul. Jadi secara umum tuh makanannya diberikan kepada semua bayi, tapi tentu disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi dari, individu per individu. Apabila obesitas tentu lemak dan karbohidratnya bisa dikurangi misalnya, atau untuk anak yang beratnya masih kurang, yang harus mengejar kebutuhan berat badan, maka kalorinya yang bisa ditingkatkan. Kemudian juga tentu kebutuhan khusus, misalnya ada, problem di saluran cerna, kemudian gangguan motorik, tentu kebutuhan, nutrisi dan variasi dari makanannya juga akan berbeda. Ya, ini pertanyaan bagus ya. Jadi Iya, menu tunggal itu biasanya kita berikan pertama sekali pada saat bayi mulai makan. Tapi itu nggak boleh lama, karena nanti akan kurang gizi jadinya. Biasanya kita kasih waktu 1 minggu. Tujuannya buat apa? Tujuannya untuk melihat apakah ada resiko alergi dari bahan makanan yang diberikan. Nah, sesudah itu sebenarnya kebutuhan gizi harus lebih lengkap. Biasa disebut dengan menu 4 bintang. Nah, jadi memang, yang disarankan adalah menu yang lengkap dan menu tunggal itu hanya evaluasi 1 minggu pertama untuk melihat ada alergi atau tidak. baik Dok. Nah ini ada lagi Dok, apakah makanan pendamping ASI yang diberikan kepada anak harus menggunakan menu 4 bintang? Mengapa demikian? Oke. Nah, kalau kita lihat menu 4 bintang itu terdiri dari karbohidrat, protein hewani dan nabati, dan sayuran. Nah, seperti saya, sebutkan tadi kan sebenarnya kita perlu memberikan lebih dari 4 bintang sebenarnya, karena kita butuh lemak di situ, kita butuh mikronutrien seperti kalsium, vitamin C. Jadi sebenarnya 4 bintang plus ya. Jadi yang penting menu menu lengkap sehingga kebutuhan nutrisi anak semuanya bisa terpenuhi. Baik. Nah Dok, ini ada satu lagi, apakah bayi setelah usia 6 bulan itu boleh konsumsi telur puyuh setiap hari? Mungkin kan banyak sekali sebagian ibu yang beranggapan jika nanti bayinya diberikan telur itu nanti anaknya menjadi gatal-gatal atau menjadi apa namanya munculnya alergi seperti itu. Oke. Nah, kalau kita bilang tiap hari ya jangan tiap hari ya, harusnya ya. Karena kan kita pengen ngajarin variasi makanan ya. Cuman telur puyuh ini sebenarnya bagus. Kalori yang dibutuhkan tuh per telur puyuh tuh ada 60 kalori. Jadi cukup cukup bagus. Ada protein di situ juga, ada vitamin. Tapi telur puyuh juga mengandung kolesterol yang tinggi, sehingga jumlahnya tiap hari perlu dibatasi. Jadi buat bayi atau anak itu 2 sampai 3 telur puyuh aja, karena kita tidak mau kolesterolnya lebih dari 300. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.